Saya pun sendiri berani kemana-mana karena saya yakin waktu itu saya pasti masuk surga. Dan banyak orang waktu itu minta didoakan. Dan kami pakai jubah dan mendoakan mereka karena mereka yakin bahwa membunuh orang dan terbunuh pun akan masuk surga. Itu yang terjadi pada waktu itu. Assalamualaikum. Komandan Kristen Poso angkat bicara, sangat menggegerkan. Alhamdulillah, kita akan lihat isi dari videonya. Silakan. Baik, berikutnya ini Pendeta Damani. Ini komandannya di Poso. Terima kasih Pak JK. Bapak Ibu yang kami hormati, senada tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta John bahwa apa yang disampaikan Pak JK dalam ceramahnya sebenarnya bukanlah sebuah pernyataan teologis yang mengajarkan doktrin. Kita mendengar secara utuh, itu adalah analisis sosiologis tentang realitas pahit konflik secara khusus di Poso dan di Ambon. Dan apa yang disampaikan oleh Pak JK ya kurang lebih berkonflik dengan alasan syahid itu memang terjadi dalam konflik itu. Jadi Pak Pendeta katakan, itu memang benar-benar terjadi dalam realitas itu. Nggak usah jauh-jauh lah, berani kemana-mana karena saya yakin waktu itu saya pasti masuk surga. Itu dia. Dan banyak orang waktu itu ya minta didoakan, dan kami pakai jubah dan mendoakan mereka karena mereka yakin bahwa membunuh orang dan terbunuh pun akan masuk surga. Itu yang terjadi pada waktu itu. Tapi kemudian ketika Pak JK atas inisiatif beliau yang kami tahu berulang kali menyampaikan kepada kami di Poso melalui berbagai tahapan dengan dua pilihan yang kemudian menyadarkan kami, karena memang konflik sangat dahsyat waktu itu. Kita tahu sangat banyak korban dan saya mohon maaf atas semuanya itu. Beliau menawarkan, kalau mau terus berkonflik silakan, tetapi kalau mau damai saya fasilitasi. Itu beliau sampaikan. Dan itu luar biasa sekali, dan itulah yang menyadarkan dan meruntuhkan semua kesombongan, keangkuhan kami, dan akhirnya kami sadar bahwa ini apa yang kami pahami waktu itu adalah ajaran yang salah, harus kembali kepada ajaran yang benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak JK itu memang realitas waktu itu. Nah karena itu kami berharap siapapun dia yang kontra terhadap apa yang disampaikan oleh Pak JK, mari belajar tentang kasus itu. Lihat, tanyalah kepada Ambon, kepada Poso misalnya, karena itu yang disebut. Tanyalah. Dan kemudian kalau dia Kristen, karena saya Kristen, dengan alasan bahwa itu bukan ajaran agama Kristen sehingga menggugat Pak JK, alasan kasih dan seterusnya, tunjukkan Anda punya kasih, bukan dengan cara mempersoal-soalkan itu. Tidak. Pak JK mungkin bisa saja salah, mungkin kekurangan kalimat dan seterusnya, bisa. Tapi komunikasilah. Seperti yang Pak JK juga selama ini lakukan, komunikasi yang baik akan membangun kebaikan untuk kita semua. Apalagi sebagian yang mempersoalkan ini masih remaja waktu konflik itu mungkin ya, dan tidak tahu persis dengan itu. Dan karena itu yang paling penting tentu seperti tadi Pak JK katakan, bagaimana agar apa yang terjadi sekarang ini tidak merusak generasi berikutnya, generasi muda. Dan kami tidak ingin konflik terjadi lagi. Tidak ada yang dimenangkan di konflik itu. Semua sudah salah, semua hancur. Dan satu lagi, kami yang di Poso dan Ambon terima kasih tadi. Ya mohon maaf kepada Pak JK bahwa gara-gara kami lah ini Pak JK seperti ini. Ya Pak, gara-gara kami di sana Pak, sama Bapak begini. Difitnah orang, dibola-bola orang seperti itu. Karena kami yang berkonflik itu. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya Pak. Jadi kami minta siapapun dia, mari kita dialog lah bersama-sama. Melalui cara itu kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia ini benar-benar negeri yang damai tentunya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang luar biasa ini. Dan sekali lagi kami juga mohon maaf Pak JK jika selama ini sudah 25 tahun ya Pak ya deklarasi itu, kami belum pernah menyampaikan penghargaan kepada Pak JK ini. Belum pernah. Itu kesalahan kami tentunya Pak. Mohon maaf Pak, walaupun Bapak tidak menginginkan itu, kami tahu itu Pak. Jadi sekali lagi Pak, mohon maaf Pak, karena kamilah Bapak seperti ini dibuat oleh orang-orang itu. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Pak Pendeta Damanik, pemimpin pasukan dulu di Poso. Dibuka saya pun udah tetap marah-marah gitu kan. Ini sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pendeta Damanik. Pendeta ini Pak Yusuf sampaikan
ini pemimpin pasukan di Poso. Subhanallah. Berarti beliau mengalami konflik itu dan beliau menyaksikan bagaimana waktu itu terjadi. Dan yang paling pentingnya lagi, tatkala beliau menyaksikan waktu itu, kemudian beliau juga sempat mendoakan para laskar-laskar yang ingin berkonflik kala itu. Kemudian bukan hanya itu saja, beliau kalau misalkan kemana-mana itu ya cukup merasa tenang karena ya balasannya surga. Tadi pendeta ini sampaikan. Dan ini bukan tidak ada, semuanya itu terjadi alhamdulillah di masa itu. Sekali lagi, di masa itu, di Poso dan di Maluku waktu itu. Nah, ini pernyataan yang sangat jujur dari Pak Pendeta, namun rasa-rasanya yang sekarang dipersoalkan itu justru itu hadir dari orang-orang yang belum pernah atau belum mengalami konflik kala itu alhamdulillah. Jadi di luar kota Maluku atau di luar dari Poso, mereka lantang mengatakan bahwasannya Pak JK ini menista dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi aneh juga yang pernah menyaksikan, yang pernah ikut terlibat konflik mengatakan bahwa itu bukan penistaan agama yang disampaikan oleh Pak JK, karena sebetulnya kami menyaksikan itu bahwa memang ada menjadikan agama itu legitimasi untuk melakukan hal yang demikian. Jadi orang yang menyaksikan saja tidak mempermasalahkan Pak JK. Karena memang Pak JK ini dulunya mendamaikan di sana. Bahkan tadi sempat disinggung juga, mohon maaf dari kami, karena kami belum bisa memberikan penghargaan. Walaupun memang Pak JK ini tidak meminta kepada kami untuk diberikan penghargaan. Tapi ya ini sebuah apresiasi begitu yang sangat luar biasa kepada Pak JK. Itu yang pertama. Tapi sekali lagi, alhamdulillah, justru malah yang di luar Poso, di luar Maluku, yang hemat kami dan dugaan kami ini paling kencang gitu ya, untuk kemudian Pak JK ini dikasuskan atau dipolitisasi, yang seharusnya tidak masuk ke ranah politik, yang seharusnya ini dipandang dengan netral, malah ini hemat kami dan dugaan kami sekali lagi ada politisir di sana alhamdulillah. Nah, kemudian viral juga pernyataan-pernyataan belakangan ini yang kemudian disampaikan oleh Ade Armando, kemudian Abu Janda atau Permadi Arya, di mana orang ini juga ya ikut menyebarkan dari potongan tersebut, potongan video maksudnya, kemudian dikomentari dengan hemat kami tidak bertanggung jawab begitu. Apalagi sudah membandingkan antara kedua kitab suci yang kemudian diyakini oleh pemeluknya merupakan kitab suci, yang pertama Al-Quranul Karim dan Bible atau Alkitab yang diyakini oleh orang Kristen sendiri merupakan kitab suci, itu dibanding-bandingkan. Dan kami telah membuat video bantahan untuk Abu Janda di video kami sebelumnya ya alhamdulillah. Silakan bisa ditonton di video ini untuk kemudian kami menjelaskan dan kami mengcounter apa yang disampaikan oleh Abu Janda itu. Dan tidak tahu bagaimana bahwa Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul, Al-Quran itu memiliki keilmuan-keilmuan yang saling menopang begitu. Tidak hanya cuman melihat ayat itu saja literal, tapi kita juga harus melihat dengan objektif bagaimana keilmuan-keilmuan yang lain, sehingga kita memandang ayat tersebut dengan komprehensif dan menyeluruh. Tapi Abu Janda ya mungkin dugaan kami, karena dalam hatinya cukup ada mungkin ya, dan dugaan kami sekali lagi ada kebencian, jadilah seperti itu kira-kira alhamdulillah. Baik, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan ini luar biasa ya pernyataan dari Pak Pendeta ini, dan beliau sampaikan tadi beliau ini adalah pemimpin pasukan atau pemimpin panglima atau komandannya ketika di Poso kali itu, dan sekarang beliau meminta maaf ya alhamdulillah. Baik, mungkin itu sudah bisa kami sampaikan. Ini sangat menarik untuk kemudian kita ikuti kasusnya. Semoga Indonesia aman, tentram, damai. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa tekan notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.